Setiap orang punya kode yang membentuk dirinya. Kadang kita menyebutnya nasib, kadang cuma kebetulan. Tapi kalau kamu mau lihat lebih dalam, mungkin semua itu cuma angka yang akhirnya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di Kodam, kode dalam angka manusia. Selamat mendengarkan. Ada fase dalam hidup di mana seseorang terlihat sukses, karirnya naik, penghasilannya stabil, lingkungannya mengakui. Tapi setiap pagi dia bangun dengan perasaan, kok rasanya kosong ya? Kalau lo pernah ada di fase kayak gini, atau mungkin sekarang sedang ada di fase ini, episode ini bukan untuk menghakimi lo. Justru sebaliknya. Di episode ini kita akan bahas angka dan makna kerja. Kenapa kerja keras dan hasil nyata enggak selalu menghasilkan rasa puas dalam diri? Dan gimana numerologi ngebantu kita memahami kebutuhan makna di balik kerja? Bareng gua Putu di podcast Kodam, kode dalam angka manusia. Sebelum lanjut dengerin episodenya, jangan lupa follow podcast Kodam, search di Spotify, bisa pakai Spotify desktop atau pakai website langsung akses di open.spotify.com. Search aja ya podcast Kodam. Dan kalau kalian aksesnya dari aplikasi Spotify, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari podcast Kodam. Terima kasih semuanya dan selamat mendengarkan. Kerja tidak sama dengan makna. Di dunia modern, kerja sering disamakan dengan pencapaian atau produktivitas atau pengakuan. Padahal, kerja dan makna adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa bekerja di tempat yang bagus, atau mendapat posisi yang tinggi, atau menghasilkan uang yang cukup tanpa ngerasa hidupnya berarti. Ini bukan masalah mental yang kurang bersyukur. Ini adalah masalah ketidaksesuaian antara apa yang dikerjakan dan apa yang dibutuhkan oleh batin manusia. Dan kebutuhan batin itu berbeda-beda pada setiap manusia. Numerologi dan kebutuhan makna. Di dalam numerologi, makna kerja enggak dibaca dari jabatan, tapi dari apa yang ngebuat seseorang ngerasa hidupnya berkontribusi. Ada orang yang merasa hidupnya berarti pada saat sedang membuka jalan misalnya, atau sedang memimpin perubahan, atau sedang membangun sesuatu dari nol. Ada juga yang merasa hidupnya berarti pada saat sedang membantu orang lain bertumbuh, atau sedang menjaga stabilitas, atau sedang merawat sistem atau manusia itu sendiri. Nah, masalah muncul biasanya ketika makna batinnya itu enggak terpenuhi, tapi kerja harus terus berjalan. Hasilnya bukan langsung berhenti kerja, tapi muncul dalam bentuk sinisme atau kelelahan emosional, atau dalam hati berkata, ini gue ngapain sih sebenarnya? Karakter angka dan makna kerja. Di bagian ini gua nggak bicara soal satu angka sebagai life path aja atau destiny aja. Yang gua bahas di sini adalah karakter inti dari setiap angkanya, yang tentunya itu bisa muncul di berbagai posisi numerologi seseorang. Jadi kalau lo ngerasa ini gua banget, bisa jadi angka itu muncul di life path lo, atau mungkin di destiny number lo, atau mungkin di area batin lo. Jadi yang gue jelaskan bukan mendefinisikan salah satu bagian makna numerologi saja. Kenapa gue harus jelasin angkanya sebagai angka yang general? Karena di satu orang, misalnya aja angka 3 bisa muncul sebagai life path. Di orang lain, angka 3-nya bukan di life path, tapi di destiny misalnya. Atau di orang lain lagi di soul number misalnya. Atau di orang lainnya lagi justru angka 3 ada di lesson. Tapi energi intinya ya tetap nomor 3
gitu. Yang berbeda hanyalah di area hidup mana nih angka 3 ini tuh muncul dan terdefinisikan gitu, atau seberapa dominan pengaruhnya terhadap hidup seseorang. Nah, energi angka 3 di posisi manapun itu muncul biasanya berkaitan dengan ekspresi atau komunikasi dan juga ide. Jadi ketika seseorang punya energi 3, kuat banget tuh ngerasa karirnya hampa atau seringkali bukan karena dia nggak mampu, tapi karena memang ya suaranya nggak ada ruang aja gitu. Contoh, ini yang akurat, lebih dewasa dan tidak misleading dan nggak teknis berlebihan ya. Jadi gua menjelaskannya secara general aja. Sekarang kita masuk ke intinya ya di bagian karakter angka dan makna kerja. Nah, makna kerja tiap angka itu berbeda. Ini sebenarnya bukan soal profesi yang ideal ya, tapi lebih ke rasa yang bermakna dan dicari oleh setiap karakter nomornya. Kita masuk ke angka 1, makna dari dampak dan arahnya. Biasanya, angka 1 itu ngerasa berarti pada saat dia sedang memimpin, memulai, atau menentukan arah. Nah, sedangkan rasa kosongnya itu di saat sedang menjalankan perintah. Nah, kalau ditanya krisisnya apa, itu tuh biasanya muncul ketika potensinya tuh lagi ditekan banget gitu sama keadaan. Beda dengan angka 1, angka 2, makna dari koneksinya itu lebih merasa berarti pada saat lagi dibutuhin, atau lagi didengar suaranya, atau sedang melakukan kolaborasi. Nah, kalau sisi kosongnya itu pada saat sedang bekerja sendirian secara terus-menerus. Kalau krisisnya itu biasanya muncul pada saat jasanya atau apapun yang sedang dia kerjakan itu tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Contoh angka 3 adalah dari makna dan ekspresinya ya. Angka 3 itu merasa berarti pada saat ide dan suaranya itu hidup dalam arti lebih ke kayak, oh iya, di dunia nyata tuh ternyata ide dan suaranya itu kepake gitu. Nah, tapi kosongnya itu pada saat dibungkam atau dikekang. Kayak ada sesuatu yang harusnya keluar tapi ternyata nggak boleh diungkapkan lah dengan alasan-alasan tertentu. Nah, itu biasanya terasa sangat kosong untuk personality nomor 3. Nah, krisisnya itu biasanya muncul pada saat kreativitasnya tuh mati gitu. Jadi kalau kreativitasnya nggak ada, kayak lagi butek banget, itu dia sedang dalam masa krisis. Kalau di angka 4, makna dari membangun. Nah, merasa berartinya pada saat sistemnya yang sudah dia bikin sedemikian rupa itu berjalan rapi, atau sistem yang sudah ada itu semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau angka 4 ini ngerasa kosong pada saat kerjanya itu terasa kacau, nggak bener, ada chaos atau hal-hal yang bikin nggak lancar lah gitu. Sedangkan krisisnya itu biasanya muncul pada saat semua usahanya yang lagi dikerjain itu sia-sia. Beda dari angka 4. Angka 5 itu makna dari kebebasannya itu merasa berarti pada saat bergerak dan bereksplorasi. Karena biasanya angka 5 itu exploring banget ya tipenya. Jadi apapun yang dikerjakan, semuanya bergerak dan bereksplorasi itu lebih membuat dirinya berarti. Kalau angka 5 itu ngerasa kosong pada saat terjebak di rutinitas yang itu-itu aja. Sedangkan krisisnya dia akan muncul pada saat hidupnya tuh dirasa sempit, kayaknya ini lagi, itu lagi. Itu juga nyambung dengan perasaan kosongnya ya pada saat terjebak di rutinitas yang sama. Nah, di angka 6, makna dari kontribusi, yang mana ini biasanya merasa berarti banget pada saat dia ngasih dampak ke orang lain. Jadi effortnya itu berdampak banget sama orang lain gitu, apapun itu ya. Contoh misalnya gue dulu punya podcast namanya podcast Hydran, podcast dewasa. Ternyata di podcast itu gue memberikan impact dengan memberikan narasumber gue itu bisa sampai menikah dengan pendengar gue. Nah, itu tuh salah satunya tuh berdampak. Tapi di sisi lain, angka 6 tuh merasa kosong pada saat proses hidupnya tuh hanya mengejar target doang gitu, nggak ada yang lain gitu. Itu biasanya ngerasa kosong. Kosong itu bukan berarti nggak dikerjakan ya, dikerjakan, tapi memang perasaannya jadi kayak hampa aja gitu. Nah, krisisnya itu biasa ditemuin pada saat terus berkorban tanpa batas. Jadi kalau misalnya angka 6 itu udah berkorban banyak banget yang dikorbankan, terus tadi udah melakukan hal-hal yang bikin dia kok ngerasa kosong,
Terus berkorbannya itu nggak ada habisnya gitu loh, tanpa batas. Makanya itu udah krisis banget tuh untuk angka 6, jadi harus segera diperbaiki gitu. Nah, masuk ke angka 7, makna dari pemahaman itu biasanya merasa berarti pada saat belajar atau menganalisis atau menemukan makna gitu ya. Ini lebih ke research sih kalau yang angka 7. Nah, kosongnya pada saat kerjanya tuh kayak dangkal dan repetitif. Kayaknya ini doang. Nah, kayak admin tuh biasanya nggak cocok tuh. Dia ngerjain hal-hal yang berbau administratif kan dia dangkal ya. Administratif sederhana ya, dangkal dan repetitif. Itu aja gitu. Nggak ada yang sesuatu yang research mendalam atau menemukan makna yang lebih dalam lagi, itu tuh nggak bisa. Itu jatuhnya di angka 7 tuh dia akan ngerasa kosong. Nah, krisisnya itu biasanya muncul pada saat intelektualnya diabaikan. Ini biasanya orang-orangnya pinter karena suka research, melakukan sesuatu, explore, ternyata intelektualnya tuh diabaikan alias nggak dilihat sama orang. Nah, itu tuh biasanya angka 7 merasa ini lagi fase krisis nih. Di angka 8, makna dari pengaruhnya itu ngerasa berarti pada saat sedang bisa mengelola sesuatu ya, apapun itu ya, project lah atau organisasi atau kegiatan. Terus memimpin juga dan melihat hasil nyata. Jadi apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dipimpin itu terlihat hasil nyatanya. Sedangkan terasa kosongnya angka 8 itu pada saat nggak punya kendali gitu. Jadi biasa ada orang-orang yang memang kayak ini tuh nggak bisa dikendaliin gitu, atau orang ini tidak ngerasa punya kendali. Itu tuh biasanya angka 8 merasa kosong. Nah, krisisnya munculnya pada saat dia hanya jadi roda sistem doang gitu kan. Kalau di sistem tuh ada rodanya, penggeraknya ya. Nah, angka 8 itu biasanya akan ngerasa krisis kayak kayaknya kok gue di sini cuma jadi penggeraknya doang ya, roda-rodanya doang gitu. Sedangkan yang lain tuh nggak mau support, nggak mau kerja bareng, nggak mau ngikutin apa yang dia kerjakan gitu. Karena kan tadi dia merasa berarti tuh pada saat mengelola kan, berarti dia kan menjalankan, terus dia memimpin, jadi leader gitu, dan melihat hasil nyatanya. Ternyata orang-orangnya melakukan hal yang lain lah gitu. Jadi orang yang dia pimpin hasilnya tuh nggak kelihatan. Akhirnya dia ngerasa kayaknya ini gua doang dah yang gerak gitu ya. Biasanya ini akan menyebabkan angka 8 nih merasakan krisis pada dirinya gitu. Nah, di angka 9 atau angka terakhir ini, makna dari dampak besarnya itu ngerasa berarti pada saat kerja untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya ya. Jadi apapun yang dia kerjakan ini terlepas formal atau informal ya, tapi bisa dibilang semuanya itu harus dikerjakan lebih besar dari dirinya. Ini jatuhnya sih sebenarnya subjektif ya, tapi angka 9 tuh jauh lebih tahu lah makna dari sesuatu yang dia kerjakan itu harus lebih besar dari dirinya. Kita lihat di kosongnya itu lebih ke kayak kerjanya terasa egosentris gitu. Banyak kan orang yang kerja berdasarkan ego doang kan. Nah, angka 9 itu biasanya akan merasa kosong kalau kerjanya menggunakan ego atau egosentris. Nah, sedangkan krisisnya itu biasanya muncul pada saat idealismenya mati. Udah gak punya idealisme, udah ngikut sama orang, udah iya aja, yes boss, itu biasanya angka 9 ini udah masuk ke fase krisis. Kenapa krisis makna sering datang di usia dewasa? Krisis makna sering banget datang bukan di awal karir, tapi malah setelah target awal itu udah kecapai. Nah, karena di titik itu ya, yang diuji itu bukan lagi kemampuan, tapi kejujuran pada diri sendiri. Jadi kalau di numerologi itu nggak nyuruh lo buat berhenti kerja ya, tapi lebih ke ngerimain bahwa woi, makna kerja tuh nggak bisa ditunda selamanya gitu. Jadi kita sebagai manusia tuh harus lebih peka ya, bahwa ya kejujuran itu ada pada diri sendiri. Jadi makna kerja pun yang lo udah dapet itu harus lebih dirasa gitu, dipahami gitu. Refleksi praktikal.
Sekarang ayo kita refleksi singkat ya. Kira-kira apa bagian dari kerjaan yang membuat lo tuh ngerasa berguna gitu? Mau di kantor atau di komunitas di luar kantor, apapun itu ya komunitasnya ya, komunitas bola kah, komunitas kerohanian lah, atau komunitas apapun yang bisa dibilang bagian kerja yang bikin lo tuh ngerasa berguna banget gitu. Apapun itu posisi lo ya, tapi kan biasanya ada tuh kalau kegiatan pasti lo kan melakukan sesuatu gitu. Atau di pertanyaan kedua tentang apa bagian yang terasa kosong dari semua yang lo kerjain tuh, apa yang bikin lo ngerasa kosong? Pasti kan ada tuh, kayak lo mengerjakan rutinitas, lo bikin kegiatan rohani, terus apa yang bikin lo ngerasa kosong misalnya? Apakah pada saat ngumpulin anak-anaknya, ataukah pada saat melakukan kegiatannya, ataukah pada saat rapat merencanakan struktur atau rundown acara misalnya gitu. Itu kan pasti ada tuh masa-masa yang bikin kayaknya wah kosong banget nih gitu. Sama apakah lo itu kerja untuk tujuan lo ya, tujuan lo di awal, atau cuma memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Ini banyak banget nih kejadian dimana kita tuh kerja bukan untuk tujuan kita sendiri, tapi justru untuk ekspektasi orang lain gitu. Ekspektasi orang lain tuh, gue akan menjadi begini, padahal sebenarnya tujuan gue tuh bukan kayak gitu. Nah, nih kalau misalnya dari 3 pertanyaan ini jawabannya tuh udah mulai muncul, itu tuh udah ada tanda berarti bahwa lo tuh nggak salah jalan gitu. Cuma perlu menyelaraskan makna-maknanya aja tuh dari setiap refleksi. Namanya refleksi ya, jadi kita harus berkaca ke diri sendiri gitu. Gua akan tutup dengan satu kalimat. Kesuksesan tanpa makna akan terasa berat. Makna tanpa realitas akan terasa rapuh. Dan hidup yang dewasa adalah usaha untuk menyeimbangkan keduanya. Di episode berikutnya, gue akan masuk ke area yang paling personal. Angka, identitas, dan rasa. Siapa gue di balik semua peran-peran yang ada di dunia ini. Sampai ketemu di podcast Kodam. Kode dalam angka manusia. Ingat, angka hanya kode, makna yang membuatnya hidup. Gua butuh pamit.